Aku ditolak bayangin kata kepala sekolahnya, ih kami nggak menerima anak seperti ini. Pas SMK mau ditolak lagi, bayangin. Jadi aku bilang, aku kan bisa baca, bisa tulis, bisa ngitung, kenapa ditolak? Aku bilang gitu kan. Kamu kan udah banyak prestasi nih dijatuh, kata pelatih, mau nggak dapat beasiswa kuliah? Mau lah, kan gitu. Siapa sih yang nolak? Hai sahabat Karsa Cakrawala Inklusi. Kali ini kita kedatangan salah satu sahabat difabel yang akan memberikan inspirasi untuk kita semua. Beliau adalah seorang mahasiswi, usahawan muda wanita, sekaligus atlet catur tingkat provinsi. Siapa lagi kalau bukan Kak Erna Ervina Sinurat. Selamat siang Kak Erna. Selamat siang Nadia. Kak Erna apa kabar nih Kak? Baik dan tetap asik. Wis mantap nih Kak. Saya lihat nih kakak nih semangat kali gitu. Apa yang buat kakak semangat? Yang pertama karena diundang di podcast ini. Yang kedua karena melihat cerahnya matahari ini sehingga saya jadi ikut-ikutan cerah dan ceria. Wis mantap. Sama sih Kak. Gara-gara panasnya matahari ini cerah, semangat kakak itu juga nular gitu ke saya. Sebelumnya terima kasih banyak loh Kak udah bersedia datang di podcastnya Karsa Cakrawala Inklusi. Sama-sama Nadia. Oke nih Kak, kakak ini kan difabel Daksa Polio. Ceritakan dong Kak, gimana? Kalau dulu sih orang tua kan membawa saya untuk suntik polio karena memang wajib suntik katanya. Jadi dibawa suntik kan. Rupanya setelah suntik itu saya malah step, saya sakit gitu kan. Nah, padahal di situ udah mulai belajar untuk jalan di papa gitu kan sama orang tua kan. Makin udah siap suntik polio makin nggak bisa, makin melemah. Terus perkembangan badan juga nggak nambah kan gitu. Jadi orang tua pun bertanya sama tempat di suntik tadi itu di sekitar kayak puskesmas gitu kan. Nah yaudah sampai di sana ditanya ini nak saya kok makin kayak gini, kemarin itu step kayak gitu, sekarang juga gak ada perkembangan, gini aja makin melemah katanya gitu kan. Jadi orang medis bilang nih ya bisa saja karena memang tubuhnya tidak menerima suntiknya tadi, tidak serasi, begitu saja jawabannya. Jadi orang tua saya tidak bisa berbuat apa-apa, bisa udahlah mau gimana lagi gitu. Jadi Kak, bentuk pertanggungjawaban dari pihak puskesmas sendiri itu bagaimana Kak? Mereka tidak bisa berkata apa-apa, hanya itu saja. Mungkin karena memang fisiknya tidak menerima. Nah, karena memang orang awak dulu kan, orang tua dulu kan memang kurang paham ya kan dunia medis kan. Jadi mereka hanya bisa bilang, ya udahlah dokter, terus gimana ini cara menanganinya? Ya udah kasih aja obat, suplemen atau vitamin gitu aja katanya. Jadi orang tua pun ya udah beli vitamin, beli apa, dibawa berobat kemana-mana gitu kan sampai beranjak dewasa. Terus orang tua udah sampai putus semangat, sampai dibawa mau operasi nih. Terus ada dokter nih yang bilang pas mau operasi, ini nggak usah dioperasi, ini nggak perlu dioperasi karena memang dia dari dalamnya itu butuh suplemen, butuh terapi, butuh pengobatan yang prosesnya cukup lama, itu katanya. Sehingga orang tua ya udah melakukan apa yang disarankan dokter tadi. Oke, berarti nih Kak, usaha dari orang tua kakak selain memberikan suplemen ke rumah sakit, ada nggak usaha lain selain ke medis gitu? Tidak ada. Berarti cuman only ke medis aja gitu Kak? Iya, karena itu disarankan dokter. Oke, terus nih Kak, saya agak sedikit penasaran gitu Kak, reaksi dari orang tua kakak sendiri gitu, apakah ada marah kah atau gimana gitu? Marah, udah pasti marah. Cuman karena orang medis itu menjawabnya seperti itu dan kebetulan memang orang tua kan kurang paham dunia medis, ya hanya bisa bilang pasrah aja lah. Wis parah sih kalau cuman gitu doang bentuk pertanggungjawabannya. Nah terus nih Kak, ada nggak gitu Kak cerita-cerita yang kayak kakak alamin
dari masa kakak kanak-kanak sampai kakak udah dewasa sekarang gini? Kalau dulu itu sangat menyedihkan. Kalau mulai dari suntik itu nggak bisa ngapa-ngapain. Itu mau bertanya seperti suster ngesot, hanya ngesot-ngesot aja di rumah, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa apa-apa. Ya tidak berdaya dia seperti itulah kan gitu kan. Sehingga saya berpikir kok gini-gini aja hidup ini ya, setiap hari bisa menangis, nggak bisa apa-apa, gimana ya gitu kan. Cuman untuk beradaptasi dan berdamai dengan keadaan sendiri itu memang sulit kali gitu kan. Cuman ya udahlah, lambat laun aku berpikir ayolah semangat bisa sampai aku melihat anak-anak sekolah dan aku pengen sekolah meskipun keadaan kayak gitu dengan berbagai cara. Terakhir aku bilang orang tua, ma aku pengen sekolah kayak mereka gitu kan. Ya tapi kan kamu gak bisa kata mama kan, kayak gini kayak mana, mau pakai kursi roda aja nggak mau, nanti ke toiletnya sulit kalau pakai kursi roda kan gitu kan. Jadi pakai tongkat lah, seperti yang lain-lain itu kan ada kawan-kawan yang lain pakai tongkat gitu kan. Ya udah di tongkat, rupanya pas belajar pakai tongkat itu berapa minggu gitu kan, jatuh-jatuh aja karena belajar jalan kayak anak-anak gitu kan. Jatuh ya, kepala tadi pun pakai mana-mana lah, berlecetan di mendor lah ya, kayak mana-mana lah ya, sampai akhirnya bisa. Pas aku mau ke sekolah SD nih, udah aku ditolak bayangin kata kepala sekolahnya, kami nggak menerima anak seperti ini katanya, apalagi nanti dia nggak bisa ikuti pelajaran, terus lagi resikonya berat katanya gitu kan. Kecewa nggak sih kalau ada dia di posisi aku tuh gimana, penolakan itu sakit sekali, belum dicoba gitu kan. Udahlah, akhirnya aku berpikir udahlah, cobalah ke sekolah SLB aja lah mah, yang penting aku sekolah kan gitu kan. Ya orang tua tadi kasih dukungannya, supportnya yang luar biasa. Ya mereka mendatangkan aku sekolah SLB, sampai di sana ya udah aku diterima. Cuman pas tes IQ orang medisnya bilang ini anak IQ-nya tinggi, sebenarnya normal gitu kan. Kenapa masuk SLB? Karena ditolak sekolah normal kan gitu kan, karena keadaan dia seperti ini fisiknya. Ya udahlah, diterima di situ. Baru aku minta, aku mau loncat, aku nggak mau kelas 1, kelas 2, jadi kelas berapa? Kelas 4. Ya udah langsung kelas 4. Bisa ngikuti pelajaran di situ bisa. 2 tahun lah di SLB kan. Pas mau naik kelas 6 nih, aku coba lagi ke sekolah yang ditolak tadi. Masa sih ditolak aku terus-terusan, bakar sekolahnya kan gitu berpikir kan. Masa iya sih ditolak terus gitu. Iya. Udah coba lagi ke sana, pindahkan sekolah. Mau ditolak lagi nih, jadi aku bilang ke sekolahnya, Pak jangan tolak terus, tolak apa gitu kan, capek. Jadi tes lah dulu Pak, kasih kesempatan, tolong gitu kan. Dikasihlah kesempatan selama 3 bulan di situ. Pokoknya nanti pelajaran, pas ujian masuk ranking 5 besar. Kagum mereka loh. Jadi menyesal mereka nolak dulu kan, kok ditolak lah dulu ya kan gitu kan. Terus pas belajar senam nih, belajar senam apa olahraga gitu kan. Gurunya bilang gini, kamu bisa apa olahraganya? Ayo mencatur Pak. Saya bilang gitu. Memang aku belum paham kali, memang ini bisa gitu kan. Tapi dengan satu persyaratan, apa yang taruhan kita kata guru apanya kan, guru olahraganya. Ya kalau bisa Bapak kalah nilaiku 95 ya, atau 90 gitu kan. Iya. Jadi udah terus kalau Bapak yang menang, ya udah Bapak minum kopi atau yang bayar gitu lah kan. Ya. Terakhir teman-teman yang lain capek olahraga, aku capek berpikir kayak mana lagi gitu kan. Karena Bapak itu kan, oh rapatku cantik nilainya 90 padahal nggak bergerak. Iya. Guru olahraganya yang bisa diajak CS kental gitu kan. Jadi ya udahlah, pas ujian kan, tapi formalitas aja ujian tuh ya, pojok dia adalah semuanya, nanti nilaimu aman ya. Baiklah Pak, meskipun aku nggak tahu luas lapangan itu berapa, ya kan? Sampai apa nggak tahu. Yaudah, akhirnya bisa mencatur, dari situ lah bisa mencaturnya kan, sampai SMP sekolah normal lagi tuh, masuk sekolah Cahaya. Nah, masuk SMA-nya, aku berpikir aku nih pengen masuk dunia baru nih, gitu kan. Apa itu ya? Aku biar gak gaptek main laptop nih, main komputer. Masuklah ke sana SMK. Pas SMK mau ditolak lagi, bayangin. Jadi aku bilang, aku kan bisa baca, bisa tulis, bisa ngitung, kenapa ditolak? Aku bilang gitu kan. Ya jadi SMK ini kamu masuk SMK multimedia loh, bukan main-main. Ya
di komputer itu kan dibaca juga, paling belajar ngerti aja lah. Pertamanya 11 jari lah ya kan, kayak mana ya Mbak Naomi bisanya itu Pak, tolong lah jangan ditolak terus lah, capek tolak kan gitu. Ya udah terakhir apa, rupanya masuk lah ya pas SMK itu, masuk ranking 2. Wah mereka pun gini, ternyata kami salah menilai Anda, kata iya Pak, makanya jangan pernah melihat orang dari penampilannya, fisiknya, cobalah kenali dulu baik-baik kan gitu kan. Masuk ranking-ranking itu kan, terus mau udah tamat SMA gitu kan, aku berpikir aku kemana lagi ya, mau kuliah malas gitu kan, malas nih, udahlah aku pengen buka usaha aku jualan di rumah kan, buka warung. Wah seru-seru lah pokoknya, sampai lah ujung-ujungnya kan, sambil kuliah aku berpikir, caturku tadi udah berapa tahun ya aku lupakan, cari dulu kayak mana, cari tahu di internet. Ada lagi rupanya NBCI, ini apa, catur. Masuklah aku gabung kan gitu. Udah gabung kan, abis itu dari atlet itu juga ada beasiswa untuk kuliah. Kuliah lah. Wes, gitu. keren loh ini. Meskipun kegagalan itu sering terjadi, gak usah lah berbaur-baur. Kadang di mana-mana kita suka jatuh juga, apalagi jalan seperti ini kan. Apalagi naik angkot sulit, jadi ketergantungan naik kereta, diantar dijemput. Yang ngantar kadang-kadang malas, capek atau apa. Sedih, gak enak kayak kita ini kadang-kadang itulah sedih kan? Iya. Nah, jadi gini Kak, tadi kan Kakak bilang Kakak dapat perlakuan diskriminasi dari sekolah. Sekolah nggak nerima. Ini buat sekolah-sekolah yang kayak gini parah sih. Padahal kan sebetulnya ada gitu loh. Pemerintah juga ngebolehin untuk siswa-siswi disabilitas itu buat masuk ke sekolah inklusi gitu, masuk ke sekolah yang kayak orang-orang lain normal gitu kan. Nah, jadi Kak, selain Kakak mendapatkan perlakuan diskriminasi dari sekolah, kalau dari teman-teman Kakak sendiri pernah nggak? Ini pernah lah, saya itu ditinggalin mereka tuh bikin grup-grup gitu kan, kayak bikin tim-tim sepak bola, entah tim apa lah namanya itu kan. Ya udah, aku cuma duduk membaca macam Cooper gitu kan, kayak kutu buku. Apa yang dibilang, mereka bisa berlari-lari, aku nggak bisa. Mereka bisa loncat pagar, aku nggak bisa loncat pagar istilahnya kan. Ya udah, yang penting kan tujuanku sekolah, belajar, tak apa-apa. Meskipun sering menangis, ya nangis aja, kan gampang. Sedih nangis, marah teriak, lapar makan. Iya kan Kak, kalau ngantuk tidur ya kan. Nah, jadi kan Kak, setelah Kakak dapat perlakuan diskriminasi dari sekolah, dari teman-teman, Kakak itu menanggapin respon dari mereka itu gimana gitu Kak? Mungkin kayak ada perlawanan kah dari Kakak karena sering dibully atau segala macem? Awalnya sedih saja. Kita kan mukanya selu-selu melo. Jadi sedih, habis itu ya udah aku tanamkan dalam diriku, penolakanmu akan jadi penyemangatku gitu kan. Dan segala sikapmu yang gak baik itu akan membuat aku jadi semakin lebih kuat gitu, semakin tegar. Tapi keren loh Kak Erna ini, dia bisa mampu bangkit sehabis dibully, dapat diskriminasi dari sekolah, dari guru-guru juga. Keren loh Kakak, kayak gitu bisa bangkit. Kadang kan gak semua orang bisa gitu kan, sehabis dibully ada yang dia ngedrop. Bolehlah kalian ini contoh Kak Erna gitu, punya semangat yang tinggi buat terus bangkit. Nah Kak, jadi nih Kak, Kakak ini kan tadi atlet catur gitu kan. Nah, tadi kan Kakak bilang sebelumnya Kakak itu pernah kayak kosong gitu kan. Ini gimana nih kegiatan saya jadi apa, kayak bermain catur gitu kan. Terus Kak, kepikirannya Kakak buat sambung itu lagi tuh bagaimana gitu Kak? Karena saya sifatnya suka tantangan. Wis. Ya. Jadi saya suka tantangan, saya suka petualangan. Jadi catur itu kan dunia tantangan. Iya. Jadi saya suka. Jadi saya mau asah lagi. Padahal udah berapa tahun nih kosong kan, nggak dilakukan lagi. Semenjak kelas 6 SMP habis itu berhenti. Udah aku coba lagi kan gitu kan. Atau juga nggak kuliah. Nah dari catur itu tadi rupanya aku buka jalan, kasih Tuhan. Dia langsung lah dikasih kesempatan. Kamu kan udah banyak prestasi nih di catur, kata pelatih, mau nggak
dapat beasiswa kuliah, mau lah kan gitu. Siapa sih yang nolak rezeki kan gitu. Ya udah, akhirnya dibilangnya, ya udah datamu kasih ke bapak besok ya, katanya. Ya udah, saya kasih. Terus tak lama kemudian disuruh ke kampus nih, datang gitu kan. Isi formulir, bahwasanya kamu akan menjadi mahasiswi. Aduh, rasanya gembiranya nggak ketulungan, kayak dapat apa, lucky draw. Wes. Iya. Jadi nih Kak kan, tadi kan di opening saya juga ada menyebutkan Kakak itu usahawan muda, wanita gitu. Dengan keadaan Kakak yang disabilitas daksa polio gini. Kira-kira nih Kak, Kakak ini usahawan apa nih Kak? Kakak punya usaha apa gitu? Kalau di rumah orang tua itu usaha keluarga itu ulos. Mm-mm. Tapi di luar dari itu juga aku punya usaha, aku buka warung gitu. Hmm. Kalau ada orang yang nongkrong itu tersedia fasilitas wifi, fasilitas catur, fasilitas gitar. Jadi semua nongkrong asik di situ kan. Nanti kalau orang minta masakin mie atau apa, aku masakin gitu kan. Ya sendiri, kita bosnya, kita pegawainya, kita kasirnya. Main tunggal aja lah. Main tunggal aja loh ya kan. Nah Kak, selain dari kegiatan Kakak yang mahasiswi, terus juga atlet, terus juga usahawan muda, ada nggak Kak kegiatan Kakak di luar itu? Di luar itu saya itu mengisinya biasanya kalau nggak bantu orang tua, ya sempat juga aku ngajar anak SD untuk bahasa Inggris. Wes. Jadi aku suka itu. Oke nih Kak, terakhir nih Kak, nah Kak, buat teman-teman yang nonton nih channel YouTube kita Karsa Cakrawala Inklusi nih, boleh dong Kak, Kakak kasihkan motivasi atau kayak masukan-masukan positif buat teman-teman kita, bukan yang hanya difabel tapi yang non difabel juga. Ya, motivasinya simpel aja. Yang pertama, jangan pernah menyerah. Yang kedua, tetap semangat belajar. Karena tidak akan yang namanya hidup ini kalau nggak belajar, nggak bisa. Nah, kalau hidup ini yang namanya menyerah, ya jatuh duluan kan gitu. Jadi bagus, ya udahlah, optimis aja kan gitu. Lakukan apa yang bisa kamu kerjakan, tapi hal yang positif. Buang segala hal-hal negatif supaya kamu jauh dari kata negatif. Nah, buat teman-teman denger kok ini kata-kata Kak Erna, beliau aja semangat gitu ya kan dengan keadaan beliau yang difabel daksa polio ini ya kan. Semangat terus buat teman-teman kita. Atau Kak ada nggak Kak kata-kata lain yang ingin Kakak sampaikan buat teman-teman kita? Sebelum kamu mencintai orang lain, cintai dirimu sendiri. Wis, denger itu. Oke, teman-teman, sekian bincang-bincang dari kami berdua. Kalau kalian suka boleh like, komen, dan subscribe channel YouTube Karsa Cakrawala Inklusi. Buat teman-teman tetap semangat dan jangan putus asa. See you.